Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ya ayyuhalladzina usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Semoga Allah yang maha pengampun mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Begitu juga Allah semoga mengampuni dosa kesalahan ibu bapak kita, istri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan semua orang yang kita sayangi, cintai, dan semua kaum muslimin dan muslimat. Semoga kita semua dimasukkan Allah di dalam surganya tertinggi, amin. Ikhwah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan surat Al-Lahab, atau dalam nama yang lainnya surat Al-Masad ya. Al-Lahab atau Al-Masad, kalau Al-Masad kan diambil dari ayat yang terakhir itu fi jidha mim masad. Kalau Al-Lahab sudah jelas ya, yang bergejolak gitu ya. Kemarin kita membahas sudah sampai ayat yang kedua. Tidak ada gunanya baginya hartanya ataupun anak-anaknya. Sampai anak-anaknya juga ikut-ikutan memusuhi Rasulullah SAW. Jadi ini menantu Rasulullah yang sangat memusuhi mertuanya. Sampai kemudian Rasulullah SAW mendoakan dia binasa juga anaknya ini. Makanya kemudian ketika Rasulullah SAW mengatakan anaknya ini akan dimakan anjing liar, dia sangat ketakutan sekali. Antara Utbah atau Utaibah, antara keduanya ini, ada yang kemudian salah satunya berdagang ke Syam. Nah, di tengah perjalanan itu dia sangat ketakutan sekali, karena mereka sebetulnya orang-orang Quraisy itu sebetulnya sangat yakin sekali dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu pasti benar. Ketika Rasulullah SAW mengatakan sesuatu, walaupun mereka menghinakan, walaupun mereka menentang dakwahnya Rasulullah, mereka sangat percaya bahwa apa yang beliau katakan itu pasti benar dan pasti akan terjadi. Makanya ketika anak Abu Lahab ini didoakan atau dikatakan Rasulullah SAW akan dimakan oleh anjing liar, maka dia sangat ketakutan sekali. Sampai benar ternyata. Ketika di Syam, dia berdagang di kemah tengah malam, kemudian diserang oleh satu rombolan anjing atau singa lah ya. Yang sampai kebinasaan itu bukan cuma nanti di akhirat, sampai di dunia ini pun. Dan ya anehnya seperti itu ya orang Quraisy ini. Karena mereka sangat percaya dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Mereka sangat meyakini kebenarannya, tapi mereka nggak mau percaya tentang dakwah Islam ini. Walaupun di belakang ternyata ya mereka berislam kebanyakan dari mereka, kecuali yang sudah tewas duluan kan, ya sudah wafat duluan. Saya selana Abu Lahab ini akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Walaupun belum terjadi saat ini, tapi Allah sudah memastikan bahwa dia pasti akan masuk dalam api yang bergejolak. Bahwa dia pasti mati akan dalam kekafirannya. Sudah kita bahas sebelumnya. Ini salah satu adalah bukti dari mukjizatnya Al-Quran. Menceritakan sesuatu yang belum terjadi. Karena memang walaupun kebanyakan pemuka Quraisy ya, kebanyakan mati dalam kekafiran. Abu Jahal misalnya, Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughirah, dan yang lain-lainnya. Tapi ada juga walaupun sangat getol, sangat luar biasa menentang dakwah Rasulullah, tapi tetap ternyata Allah kasih hidayah keislaman, seperti misalnya Abu Sufyan, Suhail bin Amr. Ini mereka dapat hidayah. Nah, Abu Lahab ini sudah dipastikan Allah bahwa dia pasti akan masuk dalam api yang menyala-nyala yang berkobar. Sudah dinyatakan kepastian bahwa dia tetap dalam kekafirannya sampai matinya. Kita ceritakan kemarin ya, matinya sampai sangat dihinakan, menderita penyakit yang sangat bau setelah perang Badar. Karena memang luar biasa sekali menentang dakwah Rasulullah SAW. Pamannya sendiri, tapi paling depan membenci dakwah Rasulullah, paling depan memusuhi Rasulullah, paling sengit permusuhannya kepada Rasulullah SAW. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya yang selalu membawa kayu bakar. Artinya membawa kayu bakar ini makna majazi ya. Lalu kemudian ditafsirkan bahwa hammalatal hatab ini dia suka membawa fitnah, suka mengadu domba, suka menggunjing, suka membawa kebusukan kemana-mana. Hammalatal hatab,
suka memfitnah Rasulullah SAW dan sahabat, suka menyebarkan berita-berita bohong tentang Rasulullah SAW dan sahabat. Jadi begitu klopnya suami istri ini, begitu kompaknya gitu ya. Suaminya begitu menentang, begitu juga istrinya. Hanya sampai dalam riwayat itu, ya, fi jidiha hablum mim masad. Di lehernya dia membawa ikat tali sabut yang ditenun. Maka memang nanti di akhirat pun dia memang hammalatal hatab gitu. Dalam diriwayatkan ya bahwa di akhirat pun istrinya ini akan kemana-mana membawa kayu bakar. Karena memang kebiasaannya di dunia seperti itu, maka seperti itu juga Allah kemudian membangkitkan dia nanti di hari kiamat. Kemana-mana dia membawa sabut di lehernya dari api, tapi yang menyala-nyala. Memang kebiasaannya dia suka sekali memfitnah, sampai dalam satu riwayat kan pernah menebarkan duri-duri di sepanjang di depan rumah Rasulullah SAW. Ada banyak sekali cerita-cerita bagaimana jahatnya mulutnya Ummu Jamil ini memfitnah Rasulullah SAW. Apalagi setelah turunnya surat ini, tambah dia. Makanya pernah dalam satu riwayat kan Rasulullah SAW duduk dengan Abu Bakar di Masjidil Haram, kemudian datang Ummu Jamil, marah-marah dia. Temanmu itu, sahabatmu itu telah turun katanya satu surat yang hina, yang mengatakan suamiku dan aku binasa. Padahal Abu Bakar heran. Padahal Rasulullah SAW duduk di samping beliau, tapi Ummu Jamil ini tidak melihat Rasulullah SAW. Allah tutupi, Allah menutup Rasulullah SAW dari pandangannya Ummu Jamil. Rasulullah SAW diam aja beliau. Ya, sampai segitunya tadi itu pemusuhannya. Padahal juga ini adalah tadi keponakannya. Dan mereka ini orang yang berumur, sudah tua. Rasulullah lahir saja mereka udah dewasa, Ummu Jamil sama Abu Lahab. Tapi memang benar-benar tadi ketika hidayah memang Allah tutup dari hati seseorang, maka bagaimanapun sebab hidayah itu datang, bagaimanapun sebab seharusnya dia dapat hidayah, tapi Allah nggak ngasih, yang nggak akan dapat dia. Sampai akhir hayatnya memang Ummu Jamil seperti Abu Lahab juga tetap dalam kekafirannya. Padahal tadi mempunyai hubungan kerabatan yang begitu dekat dengan Rasulullah SAW. Bibi, besan, dan tetangga. Dan mereka tahu sekali bagaimana bagusnya budi pekerti Rasulullah SAW. Bagaimana sebetulnya benarnya ajaran Islam itu mereka tahu sekali. Bagaimana jujurnya Rasulullah SAW mereka mengenal sekali. Tidak pernah sedikit pun mereka mendapatkan kebohongan dari diri Rasulullah SAW dari kecil sampai dewasanya. Tapi memang Allah nggak ngasih hidayah kepada mereka berdua ini, Abu Lahab dan Ummu Jamil. Maka sebetulnya juga kebiasaan seperti ini yang kita harus jaga, ikhwan. Jangan sampai kita gampang terprovokasi. Kalau sekarang ini kan ada medsos, ada berita-berita yang mungkin kita belum tahu kebenarannya, maka jangan gampang kita menyebarkan berita-berita yang nggak benar gitu ya. Ketika ada satu berita datang ke kita, maka tabayun dulu benar nggak berita ini, dicek dulu benar nggak berita ini. Jangan gampang kemudian kita nge-share kesana kemari. Jangan sampai seperti Ummu Jamil ini yang kesana kemari membawa berita yang nggak benar, atau memang dia yang sendiri mengada-ngadain gitu ya. Jangan sampai seperti ini, karena nasibnya nggak akan jauh seperti Ummu Jamil ini. Pasti akan juga hammalatal hatab nanti di hari kiamat. Dia akan juga membawa kayu bakar yang menyala apinya itu, yang fi jidiha hablum mim masad. Kalau kita suka menyampaikan share kesana kemari tentang berita yang belum pasti kebenarannya, kita cek dulu. Jangan sampai ketika ada satu berita tentang permasalahan ini, misalnya tentang pemerintah misalnya, atau siapa misalnya, jangan sampai gampang kita ngerasa ini pas dengan keinginan kita, pas dengan keinginan kita, tapi tidak pas dengan kenyataan. Maka cek dulu, jangan sampai kita menjadi orang yang menyebarkan fitnah,
Jangan sampai kita orang menjadi orang yang menyebarkan ketidakbenaran. Walaupun benar juga sekalipun, kalau itu menyangkut aib saudara kita yang nggak pantas untuk kita sebarkan, maka jangan juga disebarkan. Demikian ikhwah, pelajaran yang bisa kita petik dari surat Al-Lahab atau Al-Masad ini. Jangan sampai cuma sekedar mencari harta atau memperbanyak anak, karena nggak akan ada gunanya buat kita kalau tidak kita beriman dan bertakwa, dan untuk kita menjaga lisan kita ini, dan untuk kita selalu mendekat kepada hidayah Allah. Selalu kita minta hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.